menyeruput kopi di sore hari di jalan yang terindah di dunia adalah merupakan pengalaman yang selalu ingin diulang oleh Eko Papa manakala berkesempatan mengunjunginya bersama istri. Yuk kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Avenue des Champs-Élysées, biasa disingkat menjadi Champs Élysées, adalah sebuah jalan raya di arrondissement ke-8 di Paris, Prancis. Jalan raya ini memiliki panjang 1,91 km dan lebar 70 meter, membentang antara Place de la Concorde di timur dan Place Charles de Gaulle di barat. Dan di tengah-tengah terdapat Arc de Triomphe. Jalan ini terkenal dengan teater, kafe, dan toko-toko mewahnya sebagai garis finish balap sepeda Tour de France, dan juga dipakai untuk parade militer pada hari Bastille setiap tahunnya. Jalan Champs-Élysées di Paris, terutama di bagian-bagian tertentu di sekitar kawasan yang bersejarahnya menggunakan susunan batu paving block, cobblestone, alih-alih aspal, karena aspal modern untuk beberapa tujuan utama, yaitu pelestarian sejarah dan estetika. Karena apa? Batu-batu tersebut mempertahankan nuansa klasik dan historis dan keanggunan abad 18 dan 19, dan sejalan dengan citra jalan yang terindah di dunia. Daya tahan tinggi, batu ini tentunya memberikan daya tahan tinggi karena seperti batu alam perfuri yang disusun secara merata dengan pola busur ya, atau arc pattern, dikenal sangat tahan lama dan mampu menahan beban lalu lintas kendaraan yang padat. Di samping itu, di sela-sela batu tentu memberikan poros dan sebagai resapan air hujan yang ada di kota Paris tersebut. Di samping itu, memberikan autentisitas bahwa ini adalah jalan bersejarah, bahwa awal-awalnya dibangun secara dari bahan-bahan batu tersebut. Dan juga ini adalah merupakan bentuk daripada estetika gaya Eropa, gaya Paris, gaya di mana batu-batu yang menonjol, yang kotak-kotak, yang menjadikan kendaraan tidak bisa melaju kencang, cukup pada kecepatan yang diizinkan di dalam kota antara 40 sampai 45 km per jam, dan ini sangat nyaman bagi pengemudinya dan juga sangat aman bagi pengendara-pengendara lainnya. Dan jalan ini selalu apabila dilakukan renovasi, misalnya penggalian drainase di bawah, ada kabel, ada saluran-saluran lain, waktu ditata kembali akan bisa kembali seperti semula. Meskipun bagian utama jalan ini tentunya dibangun dengan aspal modern, namun penggunaan batu paving masih tetap dipertahankan. Jalan ini sebetulnya merupakan favoritnya Eko Papa saat berada di kota Paris. Dan saat di sana selalu diusahakan menginap di hotel yang berada di jalan Champs-Élysées ini, di mana Eko Papa paling suka adalah duduk nongkrong sore hari, menseruput kopi, dan tentunya mengambil hidangan khas yaitu French onion soup. French onion soupnya sangat nikmat, dan meskipun harga normal antara 15 hingga 20 euro, namun apabila kafenya sedang penuh, mereka menjajakan atau menawarkan 2 kali lipat, 45 sampai 50 euro untuk satu mangkok. Dan tentunya Eko Papa bersedia merogoh kocek membayar itu karena nuansa dan suasana duduk di
jalan yang terindah di dunia tersebut, memberikan suasana dan suasana yang sangat khusus dan tentunya menjadikan pengalaman yang menyenangkan. Nama Champs-Élysées berasal dari bahasa Prancis yang berarti padang Elysian, tempat para pahlawan yang gugur dalam medan perang di dalam mitologi Yunani. Jalan ini digambarkan sebagai jalan terindah di dunia dan memang faktanya demikian. Dan saat ini di jalan tersebut bertengger beberapa nama-nama butik yang terkenal, antara lain Galeries Lafayette, Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Guerlain, dan lain sebagainya. Di samping itu ada Royal Hotel Paris, Champs-Élysées, dan juga Hotel Chateaubriand. Jalan ini membentang sepanjang 1,91 km dan melalui arrondissement ke-8 di barat laut Paris. Champs-Élysées ini membentang sepanjang 1,91 km melalui arrondissement ke-8 di barat laut kota Paris, yaitu dari Place de la Concorde di timur dengan Obelisk Luxor hingga Place Charles de Gaulle di sebelah barat. Ada peristiwa di tahun 1878, yaitu saat balon udara Henry Giraffe terlihat dari pandangan mata dari jalan Champs-Élysées ini, dan itu merupakan peristiwa yang diabadikan dengan dipotret dari jalan, dan itu menjadi kenangan yang dokumen yang sangat otentik tentang keberadaan Champs-Élysées. Hingga masa pemerintahan Louis ke-16, lahan tempat Champs-Élysées berada saat ini sebagian besar ditempati oleh ladang dan kebun sayur. Nama Champs-Élysées baru digunakan pada tahun 1709. Dan pada tahun 1710, jalan raya tersebut sedikit diperpanjang hingga ukuran yang sekarang, yaitu 1,91 km. Pada tahun 1834, di bawah pemerintahan Raja Louis Philippe I, mengubah taman tersebut menjadi semacam taman hiburan luar ruangan dengan kafe-kafe taman untuk musim panas seperti Cafe des Ambassadeurs dan Alcazar de Elite, dua restoran Le Doyen dan restoran Le Horloge, sebuah teater La Case. Pada tahun 1858, setelah pameran dunia, ada Kaisar di Saint George Eugene Haussmann mengubah taman-taman tersebut dari taman formal Perancis menjadi taman bergaya Inggris yang indah. Pada akhir abad ke-19, Champs-Élysées telah menjadi jalan raya yang modis. Pepohonan di kedua sisi kiri kanan tumbuh cukup besar untuk membentuk hutan dan sangat indah. Dan sepanjang jalan tersebut semuanya selalu ditata dengan apik, dan itu merupakan keinginan pemerintahan setempat dan juga menjadi tuntutan dari warga Paris dari waktu ke waktu. Sepanjang sejarah, jalan itu menjadi lokasi parade militer. Yang paling terkenal adalah parade kemenangan pasukan Jerman pada 1871. Dan sekali lagi pada tahun 1940, Jerman merayakan jatuhnya Perancis pada tanggal 14 Juli 1940, dan merupakan parade yang sangat gegap gempita sebagai unjuk rasa bahwa Jerman telah mengungguli Perancis. Dan berikutnya, pada akhir dari Perang Dunia Kedua, pada 1944, akhirnya pasukan sekutu juga melakukan parade di situ karena berhasil mengusir Jerman dari Paris dan juga dari daratan Perancis. Bagaimana tentara Jerman secara gegap gempita menikmati Champs-Élysées adalah pameran kekuatan tadi disebutkan pada Juni 1940 pada saat dia memasuki kota Paris.
di mana dia juga memasang lambang swastika di Arc de Triomphe, dan pasukan menyusuri Champs-Élysées dengan tang dan simbol kekuatan Jerman yang mengalahkan Perancis. Dan juga oleh Jerman, Champs-Élysées dijadikan sebagai tempat wisata dan hiburan bagi tentara Jerman, di mana Paris dianggap sebagai penempatan impian, dan Champs-Élysées dan sekitarnya dipenuhi dengan kafe, bioskop, dan beberapa hotel, dan tentara sering terlihat berfoto di jalan-jalan dan menikmati waktu yang senggang di Avenue ini. Dan pasukan simbolis Nazi, sekali lagi mereka mengibarkan bendera swastika di sepanjang jalan dan terutama di Arc de Triomphe di ujung Champs-Élysées. Dan yang terakhir adalah tentara Jerman menjadikan Champs-Élysées sebagai penguasaan atas ekonomi untuk konsumsi, di mana mereka secara sepihak menentukan kurs 1 mark Jerman sama dengan 20 franc Prancis. Ya, sehingga semua barang mewah, barang-barang seni dan lainnya menjadi barang yang murah bagi tentara Jerman, dan mereka memborong semuanya dan diangkut, dibawa ke Jerman. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudah berapa seringkah mengunjungi Champs-Élysées? Atau jika belum, kapan punya rencana mengunjunginya? Jangan lupa komen, share,